Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia siapapun dia, apapun pangkat dan jabatannya, bagaimanapun status sosialnya, pasti pernah melakukan kesalahan dan dosa. Sebab sudah menjadi sunnatullah, sudah menjadi ketetapan Allah bahwa manusia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat salah dan lupa. Kendati demikian, tidaklah kita menggunakan hal ini sebagai legalitas, sebagai alasan untuk kita mengobrol maksiat dan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang yang berakal dan beriman tentu akan selalu mempertimbangkan hal-hal yang ia lakukan. Tentu akan selalu memikirkan dampak yang ia perbuat sebelum ia melakukan sesuatu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, "Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun." Setiap anak Adam, setiap manusia pasti melakukan kesalahan, pasti pernah berbuat dosa. Dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan dan atau dosa itu adalah orang-orang yang mau kembali kepada Allah, orang-orang yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita berbicara tentang luasnya rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya rahmat, kasih sayang dan ampunan Allah Subhanahu wa taala itu sungguh amat luas, meliputi segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna rahmati wasi'at kulla syai'." Sesungguhnya rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Oleh karena itu, ketika kita sadar bahwa diri kita memiliki banyak dosa, betapapun besarnya dosa itu, kalau di hati kita terlintas ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita kokohkan tauhid kita, maka insya Allah Allah akan menyambut kita dengan ampunannya. Allah menyambut kita dengan lautan maghfirahnya. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan betapa luasnya maghfirahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ibna Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu ala ma kana minka." Wahai anak Adam, jika engkau terus berdoa kepadaku, mengharap kepadaku, maka aku akan mengampuni dosa-dosa yang telah engkau perbuat. Wala ubali ya ibna Adam. Aku tidak memperdulikan wahai anak Adam. Lau balagat zunubuka ananas sama. Jikalaupun dosa-dosamu itu memenuhi langit. Summastaghfiruni, kemudian kalian meminta ampun kepadaku. Ghafartu laka, maka aku akan mengampunimu. Ya ibna Adam, wahai anak Adam. Innaka idza ataitani biqarabin minal ardi khataya. Jika kalian mendatangiku dengan dosa seluruh bumi ini, thumma laqaitani, kemudian engkau menjumpaiku, la tusyriku bi, tidak mensekutukanku, la ataituka biqurabim misliha, maka aku akan mendatangimu dengan ampunan seperti dosa-dosamu itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah gambaran rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala yang maha luas. Dalam hadis ini ada 3 sebab dosa-dosa kita dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah dengan selalu mengharapkan ampunan Allah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi perlu digarisbawahi, harapan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala ini mesti kita gandengkan dengan taubatan nasuha dan buktikan dengan amal-amal soleh kita. Karena jika hanya harapan yang kita gantungkan sementara kita tetap mengobrol kemaksiatan, maka itu sama saja kita tertipu oleh iblis laknatullah alaih yang sering memberikan kita angan-angan. Kemudian yang kedua adalah dengan cara kita selalu beristighfar, meminta ampun kepada Allah, mengucapkan astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Man qala astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, kufira lahu wa in kana firra minaz zahfi."
Siapa yang mengucapkan astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih, maka dosanya akan diampuni sekalipun dosanya itu adalah dosa lari dari medan pertempuran. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kemudian sebab yang ketiga dosa kita diampuni adalah dengan mengokohkan tauhid kita, dengan mengokohkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mensekutukan Allah dengan apapun. Bagaimana cara kita mengokohkan tauhid kita ini? Tentu dengan ilmu. Kita belajar hal-hal yang wajib, hal-hal yang mustahil, hal-hal yang jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita belajar hal-hal yang bisa merobohkan iman kita, hal-hal yang bisa membatalkan Islam kita. Dengan begitu tauhid kita insya Allah akan kokoh. Orang yang mati dalam keadaan tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka masih ada harapan dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Akan tetapi sebaliknya, jika seseorang mati na'udzubillah dalam keadaan mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada harapan lagi dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa-dosa orang yang mensekutukannya, dan akan mengampuni dosa selain itu bagi orang-orang yang Ia kehendaki. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, oleh karena itu marilah kita gunakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini untuk kita merengkuh ampunan Allah, untuk kita menggapai maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha luas. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.